Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini ingin membahas SKB Cap Dosen Kemendikbud dan Kemenak untuk dimensi psikologi yang soal FR ya. Soal FR untuk edisi 9 Desember 2024 atau hari pertama pelaksanaan SKB Cat ya. Nah, tentunya kita lihat dulu apa saja yang menjadi informasi. Jadi di sini hampir sama dengan model SKD. Contohnya soal dipelajari, Pak. Beberapa kasus yang muncul adalah rekan kerja tidak bisa menyelesaikan tugas, ada konflik dalam tim, terus pilihan jawaban hampir semua positif. Di sini dia maksud di sini saya pertegas di sini ini etika ya Pak atau psikologi ya. Jadi yang dia maksud di sini adalah psikologi. Nah, ada satu lagi opsi jawabannya selalu ada kalimat intinya saya akan mengajak rekan lain untuk melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Selalu jadi menurutnya di setiap soal itu ada eh, ajakan ya untuk mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Nah, nanti Uncle akan jelaskan apa yang paling banyak naik, aspek apa yang paling banyak naik di hari pertama ini untuk psikologi ya. Coba kita lihat di sini aspek psikologi itu ada 6 ya, integritas akademik, eh, keterampilan interpersonal, motivasi berprestasi, belajar berkelanjutan, kemampuan sosial dan perilaku kolaboratif. Nah, teman-teman, dari beberapa peserta Uncle yang telah mengikuti tes di hari pertama ini, eh, ternyata yang paling banyak naik itu untuk hari pertama itu adalah keterampilan interpersonal dan perilaku kolaboratif. Tapi ingat teman-teman, apa di 6 aspek ini bukan berarti tidak nanya, tapi yang paling mendominasi adalah keterampilan interpersonal dan perilaku kolaboratif untuk eh, hari pertama ya. Tetapi kan di dalam soalnya nanti itu tidak ada apa clue yang mengatakan bahwa tidak seperti TKP ya yang sebelumnya ada clue di sudut kanan atas dia apakah dia integritas akademik atau apa tidak ada. Jadi masih ingat cara menentukan clue-nya di video angkel sebelumnya ya, dengan memperhatikan pilihan-pilihannya berarti kita bisa mengarahkan oh ini larinya ke misalnya integritas akademik ataukah perilaku kolaboratif. Jadi dari pilihan itu kita tentukan oh ternyata dari pilihan-pilihan itu berarti soal ini mengarahkan kita harus menjawab dengan menerapkan aspek keterampilan interpersonal misalnya ya. Jadi uh, apa itu keterampilan interpersonal? Yang pertama itu bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan, berkomunikasi. Kemudian bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dalam tim ya, menyelesaikan masalah. Kemudian apa poinnya di perilaku kolaboratif itu adalah kerjasama, kerjasama tim, ya kerjasama tim dan support ya, artinya saling mendukung. Nah, tetapi apa bedanya kemampuan di sini biasa juga agak sedikit kita kebingungan antara kemampuan sosial dan perilaku kolaboratif karena semua terkait dengan hubungan dengan orang lain ya, beda dengan integritas akademik dan kemampuan integritas dalam ini biasa untuk dari diri kita sendiri. Tapi kalau kemampuan sosial dan perilaku kolaboratif itu menunjukkan adanya interaksi dengan orang lain, teman. Di mana perbedaannya? Kalau perilaku kolaboratif selalu dibicarakan di dalam sebuah tim kerja ataukah tim ya, intinya tim bukan hanya tim kerja ataukah kepanitiaan dan sebagainya, berarti di situ ada perilaku kolaboratif. Tapi kalau tidak disebutkan Anda berada dalam satu tim kerja, misalnya tetangga Anda saja di situ, berarti yang disebutkan di situ adalah kemampuan sosial Anda. Tapi perhatikan di dalam pilihannya nanti teman-teman ya. Langsung saja kita lihat contoh soalnya yang pertama. Eh, Program studi di kampus tempat Anda bekerja akan melaksanakan proses akreditasi program studi. Untuk memaksimalkan hasil yang dicapai, maka ketua program studi membentuk teamwork yang beranggotakan dosen muda. Anda berada di dalam anggota tim tersebut. Suatu ketika terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran antara Anda dengan salah seorang anggota tim terkait satu kriteria penilaian akreditasi. Kriteria tersebut merupakan bagian tugas yang harus Anda pertanggungjawabkan. Untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam kelompok tersebut, maka sikap yang Anda lakukan dalam tim kerja tersebut adalah A. Meminta rekan tim Anda untuk mengikuti pandangan Anda karena telah dipelajari secara mendalam kriteria tersebut sebelum Anda eksekusi. B. Meminta rekan Anda untuk memperlihatkan rujukan pendukung pandangannya sehingga dapat diterima sebagai sebuah pandangan rasional. C. Melakukan diskusi dengan rekan
kerja terkait kriteria penilaian yang dipertentangkan untuk memperoleh pandangan yang benar. Dia meminta pandangan rekan lainnya terkait masalah tersebut guna memperoleh keyakinan atas pandangan yang benar tentang penilaian kriteria. Melakukan diskusi dengan melibatkan seluruh rekan kerja untuk memperoleh pandangan yang jelas terkait kriteria tersebut. Pilihannya hampir semuanya benar ya. Hampir semuanya dapat diterima sebagai sebuah hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Jadi apa masalahnya dulu? Masalahnya harus kita tahu dulu, tangkap dulu. Masalahnya adalah ada pertentangan perbedaan pendapat antara Anda dengan rekan Anda, salah seorang dari rekan Anda. Sementara kriteria tersebut adalah bagian tugas yang harus Anda pertanggungjawabkan. Jadi itu bagian tugas Anda. Tetapi di dalam penafsiran dan persepsi ada rekan kerja Anda yang menganggap bahwa tidak seperti itu ya. Kira-kira bagaimana cara Anda menghadapi masalah itu, situasi itu. Nah, kalau dari pilihan-pilihannya ini ada masalah ya, ada masalah berarti ada konflik. Berarti kalau ada konflik berarti kita diarahkan untuk menunjukkan kemampuan interpersonal kita ya, karena salah satu fungsi dari kemampuan interpersonal itu adalah menyelesaikan konflik. Ya, jadi kita bingkai soal ini adalah kemampuan interpersonal. Nah, kalau kemampuan interpersonal itu harus menyelesaikan masalah dan ada prinsip komunikasi. Ya, oke. Meminta rekan tim Anda untuk mengikuti pandangan Anda karena telah dipelajari secara mendalam tentang kriteria tersebut. Boleh, tetapi kan kita juga tidak terlepas dari kesalahan dalam penafsiran, meskipun kita sudah pelajari secara mendalam. Jadi ini belum tentu menjadi skor yang 5 ya, karena kita cari skor limanya saja. Meminta rekan Anda untuk memperlihatkan rujukan pendukung pandangan sehingga dapat diterima sebagai sebuah pandangan rasional. Boleh, tetapi itu tadi bahwa kalau kita hanya melibatkan hanya dua orang antara kita dengan rekan kerja yang satu tadi itu di dalam apa menanggapi masalah ini, kadang ego ego itu muncul ya. Dan nilai kebenarannya terhadap hal tersebut itu tidak begitu besar karena hanya melibatkan dua orang untuk memberikan pandangan terhadap kriteria tersebut. Berarti ini bagi angka sih bukan skor 5 ya, tapi kita simpan saja ya. Melakukan diskusi dengan rekan tersebut terkait kriteria penilaian yang dipertentangan untuk memperoleh pandangan yang benar. Oke, boleh melakukan diskusi ya, tetapi eh, coba kita bandingkan ya nanti ya. Kita simpan saja sebagai sebuah eh, sebuah pernyataan yang dianggap benar. Dia meminta pandangan rekan lainnya terkait masalah tersebut guna memperoleh keyakinan atas pandangan yang benar tentang penilaian keterangan. Jadi kalau kita hanya minta pandangan, artinya kita tidak terlibat di dalam penentuannya karena kita hanya minta pandangan orang. Berarti kalau dibandingkan dengan C ini, ya oke lah, hampir setara lah, tapi Uncle masih lebih condong ke C karena itu kalau melakukan diskusi itu lebih kita terlibat di dalamnya ya. Nah, kemudian melakukan diskusi dengan melibatkan seluruh rekan kerja untuk memperoleh pandangan yang jelas terkait kriteria tersebut. Nah, dibandingkan C ini, ini lebih bakal dapat menyelesaikan masalah secara konkret ya, secara baik karena melibatkan seluruh anggota, jadi akan banyak pandangan di dalam dari situ dan sifatnya demokratis sehingga tidak ada ego yang bisa terjadi ya, sifatnya demokratis. Nah, berarti ini satu solusi dengan melibatkan semua anggota dalam memberikan pandangan akan mengarahkan kita pada pandangan yang lebih benar lagi ya. Berarti skor 5 itu jatuhnya di poin E ya. Jadi soal ini mengarah pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah ya, atau kemampuan interpersonal. Nah, coba kita lihat soal berikutnya. Anda memenangkan sebuah penelitian dari kementerian dan memperoleh anggaran yang cukup besar. Namun demikian dalam penelitian tersebut Anda tidak seorang diri, tetapi ada dua orang rekan dosen yang masuk di dalam penelitian Anda. Dari tim tersebut tersebar dari beberapa disiplin ilmu yang mendukung penelitian Anda. Pada saat penelitian akan dilaksanakan, anggota Anda kebingungan dalam melaksanakan penelitian tersebut karena dalam pelaksanaannya harus memenuhi seluruh disiplin ilmu dari semua anggota tim. Untuk mengatasi masalah ini, hal yang penting yang harus Anda lakukan adalah melakukan diskusi terkait capaian target penelitian dan langkah-langkah pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara maksimal.
B. Menjalankan metodologi penelitian kepada menjelaskan metodologi penelitian kepada rekan peneliti lainnya agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan metodologi yang dapat berdampak fatal terhadap hasil penelitian. C. Menjelaskan penelitian tersebut kepada rekan tim lainnya yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian masing-masing anggota. D. Melakukan pemetaan pembagian tugas berdasarkan disiplin ilmunya agar dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian masing-masing. E. Menjelaskan pentingnya tanggung jawab masing-masing anggota dalam penelitian ini karena pendanaan begitu besar dan butuh pelaporan yang detail. Dari pilihan-pilihan ini, bisa kita gambarkan ini terkait masalah tugasnya mereka. Dia kebingungan ya terkait masalah tugasnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Berarti kita bisa tangkap bahwa tugas di dalam perilaku apa di dalam sebuah tim itu terkait masalah perilaku kolaboratif ya. Ingat itu perilaku kolaboratif. Langkah dasar dari perilaku kolaboratif itu adalah setiap orang punya job desk-nya masing-masing sehingga di dalam berkolaborasi itu jadi teman-teman harus paham eh, beda itu perilaku kolaboratif dengan bekerja bersama-sama. Jadi kayak gini ya, kita mengangkat, misalnya kita ambil contoh pertukangan lah, ya. Ada yang bertugas mengaduk semen, ada yang bertugas memasang bata, misal batu bata misalnya, ada yang bertugas mengangkat campuran semen. Itu perilaku kolaboratif. Tetapi kalau bekerja dalam bersama-sama seperti keroyokan, misalnya ketiga orang itu tadi mencampur semen semua dulu, kemudian mengangkat masing-masing, itu tidak kolaboratif namanya ya. Nah, jadi hal yang paling pertama di dalam perilaku kolaboratif itu adalah setiap orang harus punya jobnya masing-masing dan dia harus memahami jobnya masing-masing. Oleh karena itu, coba kita periksa jawabannya. Melakukan diskusi terkait capaian target penelitian dan langkah-langkah pelaksanaannya ini sudah dipahami tentunya ya, karena ada proposal lebih dulu kita buat. Berarti ini pasti bukan penelitian. Menjelaskan metodologi penelitian kepada rekan peneliti lainnya agar pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan metodologi yang dapat berdampak fatal. Sebenarnya lima-lima ini hampir semua benar ya. Tetapi kalau menjelaskan metodologi penelitian itu harusnya dilakukan dengan metode diskusi ya. Karena untuk pemahaman terhadap metode penelitian itu setiap orang punya kemampuan masing-masing ya. Menjelaskan penelitian tersebut kepada rekan tim lainnya yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, bukan tugas kita menjelaskan meskipun kita misalnya ketua peneliti, tetapi kita tidak mampu menjelaskan yang bukan dari luar disiplin ilmu. Jadi ilmu kita ya berarti setiap orang itu harus punya pemetaannya masing-masing ya. Ah, Misalnya ada penelitian tentang suatu riset. Riset itu membutuhkan kemampuan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian Anda tidak bisa menjelaskan bagaimana penelitian ini terkait dengan biologi dengan keilmuan tim Anda karena Anda bukan orang, misalnya Anda fisika, karena Anda bukan orang biologi ya. Dia melakukan pemetaan pembagian tugas. Nah, ini prinsip dasar daripada kolaborasi itu adanya pembagian tugas. Itu yang paling pertama ya berdasarkan disiplin ilmunya agar dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian masing-masing. Jadi menurut angka poin limanya itu ada di sini. Menjelaskan menjelaskan pentingnya tanggung jawab masing-masing anggota dalam penelitian ini karena pendanaan begitu besar dan butuh pelaporan ini hanya terkait masalah profesionalitas kerja ya. Jadi bukan menjajah. Coba kita lihat ya, ini masih di dalam perilaku kolaboratif. Ya, skor limanya ada di D ya. Oke. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Anda mengampus sebuah mata kuliah dengan metode team teaching. Anda berpasangan dengan seorang rekan mengajar yang cenderung malas dan terbiasa melimpahkan tanggung jawab kepada rekan lainnya. Di awal Anda telah membagi tugas di mana Anda mengajar dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16. Sementara rekan Anda mengajar dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-8. Pada saat pertemuan kelima, ia meminta Anda untuk menggantikannya karena tidak bisa masuk mengajar hari itu tanpa alasan yang jelas. Menghadapi masalah tersebut, sikap yang Anda dapat lakukan adalah A. Mengingatkan kepada rekan mengajar Anda terkait pembagian tugas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mengajar. B. Menggantinya mengajar sembari menanyakan alasan tidak dapat masuk mengajar di hari tersebut. C. Melaporkan hal tersebut ke ketua program studi
agar dapat peringatan karena berbahaya bagi pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa. D. Meminta rancangan materi pertemuan kelima dan menggantinya mengajar sembari menanyakan alasan ketidakhadirannya mengajar pada hari tersebut. E. Meminta kepada rekan Anda untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan Anda akan membantu mengontrol tugas pengerjaan pengerjaan tugas tersebut. Nah, coba kita lihat pilihan-pilihannya. Pertama, mengingatkan kepada, jadi dari pilihan-pilihan ini, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang itu? Karena orang itu menghadapi sebuah masalah dan tidak dapat, apakah intinya dia tidak memaksimalkan tugasnya ya, itu intinya. Dia tidak masuk di pertemuan kelima yang menjadi tugasnya, karena dia tanggung jawabnya pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Jadi pertemuan dan meminta Anda untuk menggantinya tanpa alasan yang jelas. Nah, apa yang Anda lakukan? Mengingatkan kepada rekan mengajar Anda terkait pembagian tugas dan profesionalisme itu bagus sebenarnya, tetapi tidak menunjukkan adanya perilaku kolaboratif karena itu tidak memecahkan masalah, ya tidak menyelesaikan masalah atau targetan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Karena apakah ketika Anda mengingatkan dia akan masuk, gitu. Apalagi dia punya sifat yang cenderung malas. Tapi kita tidak bisa jadikan ini alasan karena bisa jadi ada masalah yang lain ya. Yang kedua, menggantinya mengajar sembari menanyakan alasannya tidak dapat masuk mengajar di hari tersebut. Oke, di sini ada perilaku kolaboratif ya. Kemudian ada juga perilaku untuk memperjelas mengapa dia tidak masuk. Kita simpan ya. Kita simpan. C. Melaporkan hal tersebut ke Ketua Program Studi agar mendapat peringatan karena berbahaya bagi pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa. Boleh, tetapi ini tidak menunjukkan adanya perilaku kolaboratif. Ya, pencapaian perilaku kolaboratif itu gunanya untuk mencapai target dalam sebuah tim. D. Meminta rancangan materi pertemuan kelima dan menggantinya mengajar sembari menanyakan alasan ketidakhadirannya mengajar pada hari tersebut. Oke, kita simpan 5. D itu karena ada perilaku kolaboratif. E. Meminta kepada rekan kerja Anda untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan Anda akan membantu mengontrol tugas pekerjaan tugas tersebut. Oke, ini juga ada perilaku kolaboratif ya, karena Anda mengontrol, tetapi ini tidak akan mencapai apa pencapaian pembelajaran secara maksimal di pertemuan kelima karena dia hanya diberikan dalam mahasiswa hanya diberikan dalam bentuk tugas saja ya, tidak ada pertemuan yang tatap muka. Oke, jadi kita bandingkan B dan D saja. Kalau B itu menggantinya mengajar itu bagus, sudah kolaboratif tetapi tidak detail ya, tidak perilaku kolaboratif itu harus jelas bagaimana mekanismenya sehingga pelaksanaannya itu lebih rapi atau lebih mudah tercapai di dalam pencapaian target pembelajarannya. Sementara di D ini meminta rancangan materi kelima. Apa rancangan materi kelimanya? Kemudian Anda menggantinya mengajar berdasarkan rancangan materi itu, sembari Anda menanyakan alasan ketidakhadirannya mengajar pada hari tersebut. Jadi, poin limanya jatuh di D menurut Uncle ya. Nah, teman-teman bisa juga memberikan pandangan lain. Oke, itu yang sempat Uncle sampaikan di dalam video kali ini. Coba kita lihat dulu sebelum kita akhiri. Oke, poin kelimanya ada di D ya, perilaku kolaboratif. Ah, ingat teman-teman di dalam mempelajari fokus dulu pada persoalan bagaimana menentukan tema di dalam soal psikologi itu. Setelah teman-teman menentukan tema, arahkan jawabannya ke tema yang menurut Anda sudah Anda tentukan ya. Nah, ini FR apa untuk dimensi psikologi edisi 9 Desember 2024. Semoga ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Ingat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi dari Uncle Wira. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi asisten tahun 2024 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.